touch, I could with just one touch, I could feel my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwa Lela Rosyad dengan NIM P1337437125 dari kelas 1C. Pada video ini, saya akan membahas isu ini seputar keamanan data pasien dalam sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS, khususnya tentang keamanan data pasien dan bagaimana perlindungan hak akses pada data pasien seharusnya dilakukan. Transformasi digital di sektor kesehatan mendorong data medis elektronik sebagai bagian dari SIM-RS. Kebijakan ini diperkuat melalui Permenkes nomor 24 tahun 2022 yang mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan mengadopsi RME. Namun, digitalisasi ini membawa tantangan yang serius. Data medis mengandung informasi yang sangat sensitif, seperti data diri, riwayat penyakit, dan hasil lab yang tidak boleh diakses sembarangan. Kasus nyata di Indonesia menunjukkan bahwa banyak sekali data rekam medis pasien yang diretas dan dijualbelikan di forum online, termasuk data peserta BPJS Kesehatan. Ini menunjukkan bahwa ancaman keamanan data pasien dalam SIM-RS adalah masalahnya, bukan teori. Yang pertama, bagi pasien, privasi mereka dilanggar. Data medis yang sangat personal itu tersebar ke publik, menimbulkan stigma, diskriminasi, bahkan dimanfaatkan oleh penipu, sehingga pasien kehilangan kepercayaan pada fasilitas kesehatan. Yang kedua, bagi fasilitas kesehatan dan SIM-RS, kebocoran data dapat merusak reputasi rumah sakit secara seketika. Berdasarkan penelitian RCD Cililin, resiko kebocoran dan penyalahgunaan informasi dapat menimbulkan dampak yang sangat serius, mulai dari pelanggaran privasi hingga hilangnya kepercayaan pasien terhadap fasilitas kesehatan. Yang ketiga, bagi SDM kesehatan, tenaga kesehatan yang kurang literasi digital dan tidak memahami tanggung jawab pengelolaan akses menjadi celah utama kebocoran data, baik melalui human error maupun penyalahgunaan akun. Yang belum menerapkan proses akses digital atau sehingga dapat mengakses data di luar tanggung jawab. Yang sudah belum, ini adalah membagi hak akses ke dalam 8 kategori berdasarkan peran rawat jalan, rawat inap, farmasi, laboratorium, dan lainnya. Yang kedua, tidak adanya audit trend. Tanpa pencatatan sejak aktivitas, tidak ada cara untuk melacak siapa yang mengakses data apa dan kapan, yang mana membuat pelanggar sulit untuk dideteksi dan dibuktikan. Yang ketiga, ada rendahnya literasi digital SDM. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya komitmen kesehatan dan keterbatasan pemahaman sistem masih menjadi kendala utama dalam implementasi RME yang aman. Dan yang keempat, tidak adanya SPO dan sanksi yang jelas. Tanpa prosedur tertulis dan konsekuensi yang nyata, pelanggar hak akses cenderung terjadi berulang. Perlindungan data rekam medis bukan hanya soal etika, tapi juga kewajiban hukum. Beberapa regulasi yang mengatur hal ini antara lain adalah: yang pertama, UU nomor 17 tahun 2023, yang mana kesehatan hak pasien atas kerahasiaan data medis. Yang kedua, ada UU nomor 27 tahun 2022, perlindungan data pribadi, sanksi pidana 2-6 tahun, dan denda hingga 5 miliar. Lalu yang ketiga, Permenkes nomor 24 tahun 2022 wajib terapkan RME dan prinsip kerahasiaan, integritas, dan akses terbatas.
Artinya, jika terjadi kebocoran data, rumah sakit tidak hanya rugi secara reputasi, tetapi bisa kena sanksi hukum berat. Berdasarkan temuan penelitian di RSUD Cililin, ada berbagai kajian yang ada. Saya merekomendasikan 5 langkah perlindungan data rekam medis dalam SIM RS. Pertama, terapkan Role Based Access Control atau RBAC. Setiap penggunaan hanya boleh mengakses data sesuai peran dan tanggung jawabnya. Prinsip ini dikenal sebagai least privilege. Yang kedua, aktifkan fitur audit trail. Seluruh aktivitas penggunaan dalam sistem harus tercatat otomatis, agar mudah dilacak jika terjadi pelanggaran. Yang ketiga, susun SPO dan SK Direktur yang mengatur hak akses secara jelas, termasuk mekanisme sanksi berjenjang bagi pelanggar. Yang keempat, tingkatkan literasi SDM melalui pelatihan berkala, khususnya terkait keamanan informasi dan tanggung jawab pengelolaan data pasien. Yang kelima, lakukan evaluasi sistem secara rutin, termasuk pembaruan password, auto logout, enkripsi data, dan pengujian kerentanan sistem. Kesimpulannya, kebocoran data rekam medis pada SIM-RS adalah ancaman yang berdampak serius pada pasien, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan. Perlindungan hak akses data pasien harus dilakukan secara sistematis melalui teknologi, kebijakan, dan pemberdayaan SDM. Dengan regulasi yang ada dan sistem yang tepat, keamanan data pasien dapat terwujud. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.